Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Zaira Nurrahma dengan NIM C1401211031. Nah, di sini saya akan mereview materi yang sudah dipraktikumkan pada PISREP dari pekan pertama sampai pekan 14. Nah, untuk pekan pertama sendiri itu ada ciri seksual primer dan sekunder, yang dimana ini tuh membahas terkait dimorfisme ataupun dikromatisme pada ikan. Nah, kalau dimorfisme ini itu dia dapat diamati melalui bentuk sirip ekor, terus juga bentuk tubuhnya juga, dan bentuk abdomen tubuh. Jadi itu tuh kayak di luar dari warna ataupun warna tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikromatisme itu yang merupakan yang dapat diamatinya itu dari warnanya, dari warna ikannya. Kan kalau tadi bukan dari warna ya kalau dimorfisme. Nah, kalau misalkan dikromatisme itu tidak dari warnanya gitu. Jadi dapat dibedakan di antara keduanya. Ya, seri kedua itu ada ciri-ciri organ reproduksi dari setiap organisme yang sudah dipraktikumkan. Nah, praktikum kemarin itu ada lele, terus juga ikan nila, terus juga udang, ikan mas, ikan pelati juga, terus udang cerak sama ikan gapi. Nah, itu tuh kayak dilihat gitu gambar dari gambaran dari makhluk hidup tersebut seperti itu. Nah, misalnya kalau dari lele itu bisa dilihat dari ciri luarnya ya, dia tuh jenis kelaminnya kayak ada benjolan gitu kalau misalkan itu jantan. Nah, kalau yang betina itu dia nanti kayak ada 3 lubang kayak gitu, jadi itu bisa menandakan itu jantan atau betina seperti itu. Nah, kalau misalkan kepiting, nah kepiting ini ada agak sedikit mudah untuk dibedakan ya. Kalau misalkan jantan itu dia agak segitiganya tuh agak seperti ini. Nah, kalau misalkan betina itu dia kayak melebar abdomennya ya. Kalau misalkan kita balik kepitingnya, dia itu akan melebar seperti ini abdomennya kayak gitu. Mana juga ada kijing, ada ikan gapi dan sebagainya. Itu tuh kayak bisa dilihat dari ciri morfisme ataupun dikromatismenya. Tentang perkembangan gonad, dimana kita itu mempelajari gimana karakteristik perkembangan gonad pada suatu komoditas. Nah, tujuannya itu kita untuk mengetahui tingkah laku pemijahan itu seperti apa, ataupun karakteristik pemijahannya itu dia harusnya bagaimana gitu untuk setiap beberapa jenis ikan. Terus juga mampu mengetahui waktu yang cocok atau waktu yang tepat buat pemijahan kayak gitu. Terus juga cara mengetahuinya ya mungkin kita dapat membedahi ikan tersebut, terus ataupun juga ada beberapa ikan yang pakai kateter ya, untuk praktikum kemarin juga bisa. Tapi ada beberapa ikan juga yang nggak bisa di stripping kayak gitu, jadi kita harus menggunakan kateter ya. Misalnya kayak lele pada praktikum kemarin kayak gitu, untuk dilihat perkembangan telurnya dia udah matang gonad atau belum kayak gitu. Terus juga tingkat kematangan gonad ini berbeda-beda ya setiap jenisnya gitu. Ada yang sampai 5 terus maturasi, ada juga yang sampai 6 terus maturasi seperti itu. Nah, kalau misalkan di ikan ekor kuning itu awalnya dia kayak pipi gitu, nanti dia lama-lama gonadnya akan melebar seperti ini kayak gitu. Dia itu nanti ada beberapa tingkat kematangan gonad ya, dia itu bisa sampai TKG 5. Selanjutnya ada materi mengenai diameter telur dan fekunditas. Nah, di sini juga kami telah melakukan praktikum di mana kita menghitung diameter telur dan fekunditasnya tuh seperti apa gitu. Kalau nggak salah kemarin itu ikannya ikan nila. Terus karena ini juga sangat menentukan ya buat karakteristik pemijahan ataupun ciri-ciri apakah dia sudah matang gonad atau belum. Terus fekunditas telurnya itu juga berapa. Nah, sini juga ada beberapa, karena fekunditas itu merupakan suatu kayak semua telur itu yang dikeluarkan pada saat pemijahan tersebut kayak gitu. Jadi telurnya berapa ntar kita hitung menggunakan beberapa metode. Nah, metodenya itu biasanya ada 4 ya. Ada metode jumlah, volumetrik, terus gravimetrik, sama von Bayer. Nah, di dalam fekunditas ataupun diameter telur ini dia juga dapat diketahui dengan melalui perhitungan atau rumus ya, sama dengan ataupun rumusnya itu F sama dengan G per G dikali N, atau F itu fekunditas, G besarnya itu bobot gonad total. Nah, jadi kita nanti gonadnya itu berapa ditimbang dulu, terus bobot gonad contoh juga gramnya, terus nanti jumlah telur
dalam sampel itu berapa kayak gitu. Jika nantinya fekunditasnya besar, otomatis kan TKG-nya juga tinggi. Nah kalau misalkan fekunditasnya kecil, maka TKG-nya juga rendah, seperti itu. Selanjutnya ada materi mengenai HSI ataupun GSI, yang dimana GSI ini adalah Gonadosomatic Index, yang dimana ini tuh nanti akan berupa visualisasi presentase ya, presentase antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan yang akan kita ketahui GSI-nya gitu. Jadi tingkat kematangan gonad pada ikannya itu seperti apa yang diketahui dengan GSI-nya, seperti itu. Terus ada juga HSI atau Hepatosomatic Index, yang dimana ini tuh presentase antara bobot hati dengan bobot si ikannya. Ini juga menggambarkan proses metabolisme pada suatu organisme, seperti itu. Terus pada saat praktikum juga kita harus mengetahui letak hatinya itu di mana. Nah, letak hatinya itu terdapat pada rongga tubuh ya. Setelah kita bedah, nanti ukuran bentuk atau volume hatinya itu akan berbeda setiap ruangnya itu. Nah, nanti kita cari aja si hatinya, habis itu nanti ditimbang bobotnya berapa, terus bobot gonad ikannya juga diambil, terus itu di berapa, nanti dipresentasikan seperti itu. Terus ada beberapa juga yang mempengaruhi GSI dan HSI. Yang pertama lingkungan, nutrisi pakan, terus juga status individu. Nah, biasanya nilai GSI yang kurang dari 20% itu dia memijahnya sepanjang tahun ya kalau nggak salah. Terus kalau nilai GSI lebih dari 20% itu dia memijahnya satu musim atau per musim. Nah, untuk pekan selanjutnya itu ada membahas mengenai induksi hormonal. Nah, bagaimana kita mengetahui hormon apa saja yang mempengaruhi reproduksi. Nah, ketika kita induksikan ke dalam suatu komoditas, apakah memang berpengaruh terhadap untuk mempercepat kematangan gonad ataupun sebagainya. Nah, kita juga mengenal bahwa hormon itu ada beberapa macam. Yang pertama itu misalkan hormon gonadotropin yang dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ada juga FSH, vacuolating stimulating hormone, dan LH ataupun luteinizing hormone. Nah, pemijahan pada ikan patin siam ini dapat dibantu dengan bantuan induksi senyawa hormonal. Bukan patin siam sih, maksudnya tuh kayak beberapa ikan juga dapat, tapi ada beberapa contoh jurnal itu mengatakan kalau patin siam juga bisa melakukan induksi hormonal gitu. Yaitu GnRH, seperti itu, untuk mempercepat perangsangan kematangan gonad, dan juga FSH yang berfungsi untuk proses pematangan kuning telur ya, atau vitellogenesis, seperti itu. Nah, produk-produk hormon itu juga banyak sebenarnya. Ada juga OODEP, terus OPAPRIM, terus 17A metiltestosteron atau 17B estradiol. Kita mempelajari bagaimana kita merekayasa suatu kelamin agar mendapatkan benih yang unggul. Yang pertama itu kita ikannya itu hasil seleksi gitu, agar mendapatkan suatu benih yang memang benar-benar dipilih untuk proses yang dilakukan nantinya. Nah, proses tersebut bisa aja genogenesis, androgenesis, poliploidisasi ataupun sekreversal, yang dimana sekreversal ini pembalikan jenis kelamin, misalnya dari jantan yang awalnya memang belum terbentuk dari segi organ-organ reproduksi ataupun lainnya tuh, kalau dari benih kan belum terbentuk sempurna ya. Nah, itu tuh bisa dialihkan ke misalkan dari betina ke jantan, agar jantan semua gitu, biar mempercepat laju pertumbuhannya juga kan. Kalau misalkan jantan itu laju pertumbuhannya lebih cepat gitu daripada betina. Jadi kalau untuk pembesaran mungkin bisa dilakukan oleh sekreversal jantan, seperti itu. Nah, yang tadi tuh sekreversal. Ada juga genogenesis, yang itu yang dimana suatu teknik yang dapat mencegah pengurangan kromosom telur, yaitu dengan melepasnya polar body 2 pada badan kutub melalui perlakuan. Misalnya perlakuan itu ada kejutan suhu, kejutan tekanan hidrostatik, ataupun kejutan kimia. Adapun juga androgenesis, yang dimana mencegah pengurangan kromosom dengan memecah lepasnya 1N. Adapun teknik lainnya itu poliploidisasi, bisa triploid, diploid, dan lain sebagainya, seperti itu. Kita juga telah mempelajari ya di Daskin
bagaimana hal itu dapat bisa terproses, ataupun kontrol diferensiasi pada seksnya itu dapat dilakukan melalui pemberian steroid seks gitu sebelum munculnya landa diferensiasi gonad, ataupun diteruskan sampai setelah terjadinya diferensiasi. Nah, itu salah satu bentuk contoh di mana kita dapat mengkontrol diferensiasi seks seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada materi mengenai bioasa, yang dimana ini tuh merupakan suatu uji ataupun teknik uji hayati ya, yang biasa disebut uji hayati, yang dapat dilakukan yang bertujuan untuk bagaimana kita tahu nih toksisitas dari suatu perairan itu seperti apa dengan teknik ataupun bahan yang digunakan, dan dapat mendeteksi pencemaran terhadap suatu organisme, karena itu juga dapat mempengaruhi kualitas ataupun bibit-bibit yang tadinya unggul menjadi tercemar gitu karena adanya pencemaran dari suatu lingkungan. Nah, bioasa ini diperlukan dalam hal tersebut seperti itu. Nah, sebenarnya prinsip kerja dari bioasa ini juga dapat dilakukan dengan deteksi antigen atau antibodi berdasarkan prinsip yang pernah kita pelajari juga, itu prinsip antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang atau disebut sebagai pembacaan ELISA reader seperti itu. Nah, di mana ELISA ini kepanjangan dari enzim line immunosorbent assay. Nah, sebenarnya itu kayak teknik biokimia gitu yang banyak digunakan di bidang imunologi, yang dapat mengetahui gimana sih suatu komoditas itu sebenarnya dapat dideteksi dengan antigen pada suatu sampel ataupun tidak, seperti itu. Dan ELISA ini juga dapat bermanfaat, misalnya deteksi residu obat, deteksi penyakit, ataupun deteksi hormon estradiol ataupun testosteron jantan ataupun betina kalau dalam aquaculture seperti itu. Nah, sebenarnya itu ada beberapa jenis, ada direct, indirect, sandwich, sama kompetitif. Nah, masing-masing keempat ini tuh bisa kayak punya kelebihan ataupun kekurangannya tersendiri kayak gitu, dan bentuk-bentuknya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi untuk setiap prosesnya itu yang pertama itu ada coating, blocking, detection, sama read result. Jadi itu tuh sebagai tahap terakhir dari salah satu bioasa yang dapat digunakan dalam aquaculture ataupun lingkungan pencemaran lainnya yang dapat mengakibatkan dan melibatkan suatu komoditas tersebut menjadi tidak unggul. Nah, untuk materi terakhir itu ada preservasi gonad. Nah, salah satunya adalah preservasi sperma yang umum digunakan. Nah, preservasi sperma ini bertujuan untuk bagaimana kita dapat mengawetkan sperma tersebut dengan mempertahankan kualitas dan daya maksudnya kayak daya simpan, untuk meningkatkan daya simpan sperma tersebut agar tetap terjaga fungsi-fungsi yang akan mungkin nantinya ditransferkan ke dalam suatu sel telur kayak gitu. Ini juga kegiatan yang sering dilakukan dalam aquaculture, bagaimana kita dapat mempertahankan mortalitas sperma tersebut gitu, karena kan dia sangat bergerak dengan cepat ya. Terus juga ada beberapa larutan yang memang umumnya digunakan dalam preservasi sperma. Nah, nantinya tuh kayak diencerin gitu. Untuk praktikum kemarin itu ada beberapa yang menggunakan madu, terus juga kelapa, ataupun kayak isotonik kayak Pocari Sweat gitu, maaf kalau salah. Terus ada juga larutan lainnya. Nah, kemarin itu kayak pakai madu untuk kelompok aku yang dilakukan dengan larutan extender ya namanya, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi spermanya itu sendiri kayak gitu. Terus juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan larutan extender ini, yaitu ketentuan bahwa larutan ini tuh harus tidak beracun. Yang kedua itu bersifat isotonik. Terus yang ketiga itu mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi dari sperma tersebut ataupun spermatozoa kayak gitu. Terus kayak menjamin kehidupan sperma tersebut tuh agar tetap hidup gitu, karena kan sperma ini biasanya itu memiliki waktu yang sedikit ya untuk dia bertahan hidup, apalagi di air gitu kan. Terus menyediakan sumber nutrisi bagi spermatozoa. Nah, menyediakannya ini itu yaitu tadi dengan larutan-larutan yang dapat ditambahkan ataupun dapat diencerkan seperti itu. Terus juga dalam menghitung sperma setelah kita
setelah kita tambahkan ke dalam cawan Petri ataupun apa gitu sebagai wadahnya untuk diamati, menggunakan larutan extender tadi, ada madu, air kelapa dan lain sebagainya itu. Nah, nanti itu ada rumus untuk menghitung spermanya itu. Yang pertama itu rataan satu sel sperma sama dengan dikali berapa gitu, dibagi sel per mili, kepadatan spermanya sel per mili, kayak gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.